Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 4, Fisika Sistem Kompleks Paralel 2. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Kelompok kami ada Dini Zauhadi Baye dengan NIM G7044. Kemudian ada Alif Miftah dengan NIM G7087. Kemudian ada Muhammad Rafi Adanta dengan NIM G7097. Dan juga ada Fatyar Yeriza dengan NIM G7105. Di sini kami akan membahas suatu material kompleks bernama Wurtzite Boron Nitride yang bisa dibilang material yang cukup keras sehingga lebih keras daripada diamond. Selanjutnya ada pendahuluan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Wurtzite boron nitride ini. Jadi, Wurtzite boron nitride atau WBN ini adalah salah satu bentuk holotrop dari boron nitride atau Bn yang memiliki struktur kristal Wurtzite. Jadi, dalam struktur ini, atom boron dan nitrogen membentuk jaringan kristal yang memiliki susunan heksagonal. Pembentukannya itu melalui proses pemanasan bersuhu tinggi dan juga bertekanan tinggi, yang kemudian dari proses tersebut, WBN ini menghasilkan sifat mekanik yang kuat serta ketahanan terhadap panas dan radiasi yang juga tinggi. Nah, untuk pembentukan struktur dan sifat-sifat mekanis termalnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Alif dan Fatia. Boleh di next. Nah, lalu ada struktur atom dan ikatannya. Wurtzite boron nitride atau WBN memiliki struktur kristal heksagonal yang serupa dengan struktur Wurtzite dari seng sulfida atau ZNS. Dalam struktur ini, atom boron dan nitrogen berpasangan dalam bentuk tetrahedral, sehingga setiap atom boron dikelilingi oleh 4 atom nitrogen dan sebaliknya. Struktur ini dikenal sebagai salah satu fase metastabil dari boron nitride. Pada kondisi tertentu, terutama pada tekanan tinggi, WBN dapat berubah menjadi struktur yang lebih stabil seperti fase zinc blende atau grafit, tergantung pada kondisi tekanan dan suhu. Ikatan antar atom dalam WBN adalah ikatan kovalen yang kuat antara atom boron dan nitrogen. Boron memiliki 3 elektron valensi, sementara nitrogen memiliki 5. Dalam ikatan WBN, boron dan nitrogen berbagi elektron untuk membentuk ikatan kovalen, menciptakan jaringan yang sangat kuat dan stabil. Meskipun kuat, ikatan ini menghasilkan kekuatan yang lebih rendah daripada ikatan dalam fase kubik boron nitride atau CBN. Karena orientasi dan jarak antar atom dalam struktur heksagonal Wurtzite berbeda dari struktur kubik. Ikatan dalam struktur WBN membuatnya lebih fleksibel namun lebih rentan terhadap cacat struktur dan penurunan konduktivitas termal dibandingkan dengan CBN. Lanjut, berikutnya ada perilaku emergen. Perilaku emergen adalah sifat atau karakteristik yang muncul pada sistem atau material sebagai hasil dari interaksi kompleks di dalam sistem tersebut yang tidak terlihat pada komponen individualnya. Dalam konteks material seperti Wurtzite boron nitride atau WBN, perilaku emergen merujuk pada sifat-sifat khusus yang muncul karena interaksi antara atom-atom atau struktur kisi di dalam material tersebut yang menghasilkan sifat unik seperti kekerasan ekstrim, konduktivitas termal yang tinggi, atau stabilitas mekanis di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sifat termal yang termasuk dari perilaku emergen pada Wurtzite boron nitride. Jadi Wurtzite boron nitride memiliki konduktivitas termal yang tinggi meskipun rendah dibandingkan dengan struktur kubik boron nitride atau berlian kubik. Konduktivitas termal ini sangat dipengaruhi oleh scattering fonon, di mana peningkatan tekanan pada material mencapai hingga 125 gigapascal dan dapat meningkatkan konduktivitas termalnya sebanyak 2 hingga 3 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh pengurangan scattering fonon akibat peningkatan gap fonon antara mode akustik dan optik pada tekanan tinggi, sehingga mengurangi volume ruang scattering 3 fonon.
Selanjutnya ada sifat elektrik, di mana WBN adalah isolator listrik dengan celah pita yang besar, mirip dengan sifat boron nitride kubik. Oleh karena itu, dia tidak menghantarkan listrik dan lebih sering digunakan dalam aplikasi di mana isolasi listrik diperlukan. Struktur Woodside yang metastabil pada WBN juga dapat diubah menjadi bentuk yang lebih stabil seperti struktur kubik atau grafit pada tekanan tertentu, yang menunjukkan adanya transformasi fase terkait. Bisa dilanjut. Lalu ada sifat mekanis, di mana Woodside boron nitride merupakan salah satu material ultra keras, bahkan bisa lebih keras dari CBN. Sifat mekanis ini sebagian besar berasal dari struktur kisi heksagonal yang sangat sulit untuk tergelincir atau slip, dan menyebabkan material memiliki ketahanan tinggi terhadap deformasi. Parameter rasio C per A yang berbeda dari nilai ideal pada WBN menunjukkan bahwa struktur ini kaya akan cacat struktur seperti dislokasi dan kesalahan penumpukan yang menyebabkan sifat mekanisnya menjadi unik. Stabilitas fase WBN meningkat dengan pengurangan densitas cacat tersebut melalui pemanasan atau aplikasi tekanan tinggi. Selanjutnya, perilaku-perilaku demikian dari WBN tidak lain disebabkan oleh band gap-nya, oleh perilaku band gap-nya. Izin mengulang sedikit, band gap adalah perbedaan energi yang dibutuhkan elektron dari suatu pita valensi suatu material ke pita konduksi material tersebut. Setiap material memiliki band gap-nya masing-masing, dan semakin besar band gap-nya, maka semakin sulit untuk sebuah elektron terlepas dari satu unsur tersebut. WBN dari data yang ada memiliki band gap yang sangat-sangat besar. Dapat dilihat di grafik dari berbagai macam kondisi yang ada, dari kondisi termal maupun kondisi radioaktivitas. Band gap dari WBN yang paling kecil bernilai sekitar 5,9 elektron volt. Band gap ini jika dibandingkan dengan berlian atau diamond, diamond memiliki band gap sebesar 5,5 elektron volt, sekitar 5,5 elektron volt. Jika dibandingkan juga WBN dengan berlian, WBN memiliki kekuatan atau ketahanan yang lebih keras, yang lebih kuat, walaupun dengan harga yang lebih murah. Kemudian WBN juga merupakan alternatif dari penggunaan gallium nitride dan silicon carbide, di mana ketiga material ini memiliki fungsi yang sama, namun WBN merupakan satu-satunya yang paling rentan terhadap yang paling kuat baik dalam stabilitas termal hingga korosif juga radioaktif. Gallium nitride sendiri memiliki band gap sebesar 3,4 elektron volt dan silicon carbide memiliki band gap sekitar 3,3 elektron volt. Keduanya memiliki fungsi yang hampir mirip dengan WBN, namun tidak cukup kuat dalam kondisi-kondisi ekstrim seperti pada kondisi radioaktivitas yang tinggi. Selanjutnya, aplikasi WBN juga akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini, kepada Dini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi WBN. Di sini saya mendapatkan 3 aplikasi WBN. Yang pertama ada alat pemotong dan abrasif. Jadi kekerasan WBN ini mendekati kekerasan berlian. Jadi sangat cocok untuk alat pemotong dan bahan abrasif yang digunakan di lingkungan ekstrim. Aplikasi ini itu mencangkup lapis anti abrasif yang melindungi permukaan dari gesekan tinggi, sehingga ideal untuk penggunaan di industri yang membutuhkan ketahanan ekstra terhadap kehausan. Kemudian yang kedua ada manajemen termal. Manajemen thermal ini maksudnya adalah si WBN ini memiliki konduktivitas thermal yang tinggi sehingga WBN menjadi sangat cocok menjadi material yang efektif untuk aplikasi manajemen panas. Selain itu, WBN juga sangat cocok untuk perangkat elektronik berdaya tinggi, di mana WBN ini dapat berfungsi sebagai pembuang panas. Terus yang ketiga ada lapisan pelindung tahan panas. Stabilitas thermal WBN memungkinkan material digunakan sebagai lapisan pelindung untuk mesin atau perangkat yang bekerja pada suhu sangat tinggi. Contohnya seperti
turbin, dan mesin roket. Kemudian, dengan sifat ini, WBN dapat melindungi komponen-komponen penting dari kerusakan akibat panas, yaitu dengan memperpanjang usia pemakaian, serta uh, keadaan alat dari keadaan alat dari komponen-komponen tersebut. Kemudian, aplikasi-aplikasi ini tuh masih dalam penelitian atau pengembangan awal. Jadi, belum banyak diterapkan secara komersial. WBN ini tuh saat ini lebih banyak dikaji untuk aplikasi potensialnya, tetapi penerapan secara langsung dalam industri masih sangat terbatas. Dikarenakan produksi WBN dengan kemudian kemurnian tinggi, tetapi dalam jumlah yang besar masih sulit dicapai, sehingga penggunaannya tuh sangat-sangat terbatas di industri. Kemudian juga selain itu, banyak sifat fisik dan kimia dari WBN sendiri yang masih dalam tahap penelitian, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk memvalidasi kinerja dalam aplikasi praktis. Boleh di next? Nah, berikut referensi yang kita ambil untuk material sistem kompleks. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.